Hello guys, today we will discuss about hereditary exposition. Hari ini kita akan membahas mengenai hereditary exposition ya. Before that, there are some points that we will discuss. Sebelum itu ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada definition, yang kedua ada social function, yang ketiga ada generic structure, yang keempat ada expression of tense, dan yang kelima ada language feature. So, what is hereditary exposition? Hereditary exposition is a type of written or spoken text that aims to persuade the reader or listener to do something or act in a certain way. Jadi, hereditary exposition adalah jenis teks tertulis atau lisan yang bertujuan untuk membujuk pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu. And next, social function of hereditary exposition. Jadi, apa sih social function of hereditary exposition? Hereditary exposition is a type of text that is intended to explain to the listener or readers that something should or should not happen or be done. Jadi, hereditary exposition adalah jenis teks persuasif yang digunakan untuk menjelaskan apakah sesuatu ini tuh boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya yang pertama, the importance of trash management atau pentingnya memanage sampah. Yang kedua, the importance of health protocol to prevent COVID-19 atau pentingnya menjaga protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Dari hereditary exposition itu sama saja ya seperti teks yang lain, namun ada juga yang membedakannya, contohnya dengan analytical exposition. Jika analytical exposition itu untuk menyadarkan kepada pembaca akan adanya isu yang penting untuk dibahas. Purpose-nya to persuade the readers that something should or should not be the case, atau untuk lebih memaksa pembaca untuk setuju pada isu yang kita angkat dan bahkan mengikuti saran yang kita berikan. Setelah kita mengetahui definisi dan juga social function, kemudian purpose dari hereditary exposition, kita lanjut kepada generic structure ya. Yang pertama terdapat tesis. Pada bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Nah, pada bagian ini juga pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Kemudian yang kedua ada arguments. Pendapat untuk mendukung topik utama. Nah, biasanya dalam hereditary exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Kemudian yang ketiga ada recommendation. Ini adalah bagian akhir dalam tulisan yang berisi rekomendasi untuk para pembacanya. Nah, kemudian ada expression of tense. Expression of tense adalah ungkapan yang menunjukkan pendirian atau pendapat yang menyatakan pentingnya hal yang kita bahas. Nah, contohnya yang pertama, my point of view about is. Yang kedua, from my point of view. Yang ketiga, personally I believe. Yang keempat, I strongly believe that. Nah, itu adalah contoh-contoh cara mengungkapkan expression of tense. Oke, last but not least ada language feature atau ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, menggunakan kata kerja mengekspresikan pikiran. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memakai internal conjunction atau kata penghubung. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada addition. Contohnya, in addition. Nah, yang kedua ada comparison atau perbandingan. Contohnya, but, meanwhile, on the other hand. Kemudian yang ketiga ada time atau waktu. Contohnya seperti second, then, and next. Dan yang terakhir ada cause effect atau sebab akibat. Contohnya consequence as a result, so the result. Kita lanjut dengan contoh teksnya. The importance of health protocols to prevent COVID-19. Bagian tesis yang pertama ada COVID-19 is becoming the main problem of the world right now. I know that we may feel tired about COVID-19, but to prevent the worst condition, we have to implement health protocols strictly. Kemudian yang kedua ada arguments. Nah, di argumen ini kita memakai 2 argumen ya. First, the health protocols such as wearing mask and washing the hand can prevent the
person from getting infected by COVID-19. Pada argumen ini berpendapat bahwa memakai masker dan juga mencuci tangan dapat mencegah terinfeksi COVID-19. Kemudian pendapat yang kedua, another reason is practicing physical distancing can help the government to reduce the number of cases and do tracking. Nah, pada pendapat ini berpendapat bahwa dengan menjaga jarak dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah kasus yang ada. Dan yang terakhir ada recommendation. Therefore, we need to obey the health protocols and prevent the spread of COVID-19. Nah, itulah dia pembahasan mengenai hereditary exposition. Semoga kalian bisa paham ya. Thank you so much for everyone. Bye!